kegiatan ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Iya, Bu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah teman-teman di sini sudah saling kenal satu sama lain? Belum. Jadi belum saling kenal ya. Kalau begitu kita perkenalan satu persatu dengan menyebutkan nama dan kelasnya. Kita mulai dari ibu, lalu kita lanjutkan dari sebelah mana? Kanan atau kiri? Kanan, Bu. Baik, perkenalkan nama Ibu Nuryaningsi. Ibu tinggal di Desa Wanamukti. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, silakan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Arya Mujahidah, kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Fani Febrianti, kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Naza Afifah, kelas 11 IPA 3. Perkenalkan, saya Selviana Yustia, kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Lisa Putri, kelas 12 IPA 2. Jadi sudah saling kenal ya? Sudah, Bu. Baik, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu mengapa kita berkumpul di sini dan kegiatan apa yang akan kita lakukan. Benar begitu? Iya, benar, Bu. Baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskan bahwasannya berkumpulnya kita di sini tak lain untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Mungkin teman-teman sudah mengetahui atau minimal mempunyai gambaran tentang konseling kelompok. Dan di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari konseling kelompok, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu yang mengalami masalah dengan memanfaatkan proses dinamika kelompok agar individu tersebut dapat terselesaikan masalahnya serta tidak mengalami gangguan dalam perkembangannya. Dan tujuan dari konseling kelompok yaitu untuk membantu individu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, dalam pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini ada 4 asas yang harus kita patuhi, yaitu yang pertama adanya asas kesukarelaan, yang dimana dalam menyampaikan masalah teman-teman tidak merasa terpaksa. Apakah di sini ada yang merasa terpaksa? Tidak, Bu. Oke. Yang kedua, adanya asas keterbukaan, yang dimana teman-teman harus terbuka apa yang mengganggu pikiran dan perasaan teman-teman sekalian, dan teman-teman dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang ketiga, adanya asas kerahasiaan, yang dimana teman-teman tidak boleh menyebarluaskan tentang apa yang kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok ini kepada orang lain. Dan yang terakhir, adanya asas kenormatifan, yang dimana teman-teman harus berpendapat namun tidak boleh memotong ketika teman kalian sedang berbicara. Artinya harus bergantian serta berkatalah dengan bahasa yang sopan santun. Bagaimana teman-teman? Bisa memahami? Bisa, Bu. Baik, adapun cara pelaksanaannya yaitu seperti yang kita lakukan sekarang ini dengan duduk membentuk letter U dengan Ibu sebagai pemimpin kelompok, yang dimana Ibu akan memimpin teman-teman semua dalam menjalankan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Teman-teman sebagai anggota kelompok, yang dimana apabila teman-teman ingin berpendapat diharapkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu dan tidak boleh keluar masuk ruangan saat kegiatan sedang berlangsung. Apakah teman-teman sudah paham? Sudah, Bu. Baik, agar semua hal-hal yang kita bicarakan dalam kegiatan ini tidak sampai ke orang lain, mari kita mengikrarkan janji rahasia. Setuju? Setuju. Selanjutnya, mohon untuk teman-teman mengepalkan tangan, kemudian letakkan pada dada kalian masing-masing sambil mengikrarkan janji dengan mengikuti kata-kata Ibu. Ayo sambil berdiri di tempat masing-masing, bisa ya? Bisa, Bu. Kami berjanji. Kami
tidak akan membocorkan rahasia, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam kelompok kami kepada orang lain selain anggota kelompok kami, dan apabila kami melanggar janji, maka kami siap menerima sanksi. Baik, agar kegiatan ini dapat berjalan secara teratur dan efisien serta tidak mengganggu waktu teman-teman, bagaimana jika kegiatan ini kita laksanakan selama 40 menit? Iya, Bu, sepakat. Baik, untuk lebih mengenal dan mengakrabkan lagi satu sama lain, bagaimana kalau kita melakukan permainan? Setuju? Nah, jadi permainannya itu, Ibu di sini ada sebuah pulpen, dan pulpen ini kalian oper ke teman-teman kalian dengan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Nah, nanti saat teman-teman mengoper pulpen ini, Ibu akan menyetop teman-teman. Jadi yang terakhir memegang pulpen ini, dia harus dihukum, dan hukumannya itu dia harus bernyanyi. Terserah mau nyanyi lagu apa. Jadi mau kita langsung mulai permainannya atau mau kita contohkan dulu? Contohkan dulu, Bu. Baik, kita contohkan dulu ya. Ibu mulai oper pulpen ini dari sebelah kanan Ibu. Lalu kalian oper ke teman-teman kalian. Baik, Bu. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Nah, jadi yang terakhir pegang pulpen kan Aisyah. Jadi Aisyah harus dihukum. Hukumannya itu kan tadi menyanyi kan, terserah Aisyah mau menyanyi lagu apa. Seperti itu. Gitu, guys. Jadi, apakah teman-teman sudah paham dengan permainannya? Sudah, Bu. Oke, jadi seperti itu permainannya ya. Apakah sudah bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, mari kita mulai permainannya. Ibu mulai dari sebelah kanan ya. Baik, Bu. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu,
sudah selesai. Bagaimana perasaan teman-teman setelah melakukan permainan ini? Senang atau tidak? Senang, Bu. Kalau senang, senyum dong. Baik, kalau begitu, Ibu kan tadi sudah menjelaskan mengenai kegiatan konseling kelompok. Sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok, apakah teman-teman ada yang merasa tidak enak badan? Jika benar, dipersilakan untuk izin tidak mengikuti kegiatan ini. Iya, Bu. Oke, Ibu rasa teman-teman sudah siap mengikuti kegiatan konseling kelompok ini ya? Iya, Bu, siap. Apakah teman-teman merasa nyaman dengan suasana di ruangan yang seperti ini? Nyaman, Bu. Alhamdulillah, kalau teman-teman merasa nyaman dengan suasana di ruangan yang seperti ini. Dan di sini Ibu akan menjelaskan sedikit bahwasannya saat nanti kalian membantu teman kalian menyelesaikan masalah yang dihadapi, kalian tidak boleh membahas masalah-masalah yang lain di luar dari masalah yang kita mau selesaikan. Agar kita bisa fokus dalam membantu teman kita, agar masalahnya teman kita betul-betul bisa terselesaikan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, kalau begitu kita akan memasuki kegiatan yang dimana masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Dan nanti akan kita sepakati masalah siapa yang terlebih dahulu kita bahas. Di sini kita akan membahas satu permasalahan saja dulu, karena kita dibatasi oleh waktu. Takutnya nanti kalau kita bahas semua, waktunya tidak cukup. Bagaimana? Apakah sudah bisa kita mulai? Bisa, Bu. Kalau begitu, siapa yang mau untuk menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Saya punya masalah, Bu. Yang dimana saya ingin bekerja, tetapi orang tua saya menyuruh saya untuk kuliah. Saya, Bu, saya punya masalah terlambat masuk sekolah karena saya selalu bangun siang. Bu, saya punya masalah kalau saya kurang kasihan dari ibu saya. Saya, Bu, saya punya masalah kurang fokus ketika guru menyampaikan materi di dalam kelas. Saya, Bu, saya punya masalah malas belajar. Baiklah, semuanya sudah menyampaikan permasalahannya ya. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, menurut kalian permasalahannya siapa yang akan kita selesaikan? Serta berikan alasannya. Menurut saya masalahnya Aisyah, Bu. Alasannya karena Aisyah sangat merasa terganggu dengan masalah yang dihadapi. Menurut saya masalahnya Aisyah, Bu, karena agar hidup Aisyah tidak merasa bertentangan. Menurut saya masalahnya Aisyah, Bu, alasannya karena Aisyah sudah merasa tidak nyaman, dikhawatirkan berdampak buruk pada prestasi belajarnya. Ya, saya sangat sependapat dengan Fahri dan Nazar. Alasannya pun mewakili pemikiran saya. Bagaimana dengan Aisyah? Apakah siap untuk menerima masukan dan saran dari teman-teman? Iya, Bu, dengan senang hati. Baik, silakan untuk Aisyah menjelaskan permasalahannya secara rinci kepada teman-teman di sini. Jadi begini, saya mempunyai masalah dengan orang tua saya. Kami berbeda pendapat karena orang tua saya menyuruh saya untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Padahal saya sangat ingin bekerja. Hal ini membuat saya merasa tidak nyaman setiap harinya karena pemikiran saya bertentangan dengan kedua orang tua saya. Baiklah, untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari Aisyah, siapa dari teman-teman yang ingin memberi solusi terlebih dahulu atas permasalahan Aisyah tersebut? Saya, Bu, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Aisyah, apa alasan orang tua Aisyah sehingga menginginkan Aisyah untuk tetap
lanjut kuliah? Alasan orang tua karena mereka ingin nasib saya lebih baik dari mereka. Serta di daerah saya jarang anak-anak yang melanjutkan pendidikannya, sehingga mereka berpikiran agar saya kelak mendapat kehidupan yang layak. Saya, Bu. Lalu bagaimana dengan alasan Aisyah sendiri? Mengapa ingin bekerja? Alasan saya ingin bekerja karena saya sudah malas harus menghadapi tugas-tugas. Toh setelah kuliah pun nanti saya akan bekerja. Jadi saya memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan lagian teman di sekitar rumahku sudah bekerja semua. Itu yang membuat saya merasa iri. Jadi hal ini yang membuat Aisyah bingung mau pilih yang mana? Iya, jadi hal ini membuat saya merasa bingung mau pilih yang mana. Sebelumnya, apakah Aisyah pernah membicarakan hal ini kepada orang tua? Sebelumnya, saya pernah membicarakan hal ini kepada orang tua saya. Cuma belum membicarakannya secara rinci mengenai alasanku ingin bekerja. Nah, menurut saya alangkah baiknya jika Aisyah berbicara hal ini kepada orang tua secara rinci, agar orang tua Aisyah paham mengapa Aisyah ingin bekerja dibandingkan melanjutkan ke perguruan tinggi. Menurut saya, ketika Aisyah ingin menyampaikan hal tersebut kepada orang tuanya, Aisyah harus mencari waktu luang dan juga waktu yang pas agar orang tua bisa memahami alasan Aisyah lebih memilih bekerja ketimbang melanjutkan ke perguruan tinggi. Menurut saya, saat ingin membicarakan hal ini dengan orang tua, Aisyah harus berbicara baik-baik, gunakan bahasa yang sopan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan teman-teman, Bu. Oke, dengan apa yang dikatakan teman-teman semua, apakah Aisyah sudah menemukan solusi atau jalan keluarnya dari masalah yang Aisyah hadapi ini? Alhamdulillah sudah, Bu. Benar yang dikatakan teman-teman. Saya kurang terbuka ke orang tua tentang masalah ini dengan tidak membicarakan hal ini secara rinci. Setelah ini, saya akan membicarakan hal ini kepada orang tua saya. Ya, alhamdulillah Aisyah sudah menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah ini. Semoga Aisyah tidak bingung lagi untuk memilih yang mana. Baik, agar kita bisa semangat lagi, bagaimana kalau kita bernyanyi lagu Balonku Ada 5? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, mari kita mulai. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah putih kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan hariku sangat kacau. Balon putih keempat dipegang erat-erat. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah sudah semangat lagi? Sudah, Bu. Alhamdulillah, kalau teman-teman sudah kembali semangat. Baik, kita kembali ke permasalahan Aisyah. Ibu akan sedikit simpulkan bahwasannya Aisyah kurang terbuka dengan orang tua tentang masalah ini. Dan Aisyah tidak membicarakan masalah ini secara rinci, sehingga orang tuanya Aisyah kurang mengetahui apa yang Aisyah inginkan. Benar yang dikatakan teman-teman barusan, Aisyah harus membicarakan hal ini dengan rinci serta mencari waktu yang tepat dan waktu yang pas. Dan Aisyah saat membicarakan hal ini pun harus dengan secara baik-baik, dengan tetap menjaga perasaan orang tua Aisyah. Iya, Bu. Baik, kegiatan ini sudah akan berakhir. Apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak, Bu. Baik. Apakah harapan teman-teman semua sudah tercapai dengan mengikuti
kegiatan ini? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu meminta kesan dan pesannya teman-teman semua setelah mengikuti kegiatan ini. Siapa duluan yang mau memberikan kesan dan pesannya? Kesan dan pesan saya, kegiatan ini sangat menyenangkan karena kita bisa membantu teman kita yang mempunyai masalah. Kesan dan pesan saya selama mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang dan juga karena kegiatan ini kita menjadi lebih akrab, bahkan dekat satu sama lain. Pesan dan pesan saya merasa sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Saya mendapatkan pengalaman yang baru yang dapat saya ambil hikmahnya. Pesan dan pesan saya senang bisa belajar bagaimana membantu teman dalam menyelesaikan masalah di dalam kelompok, dan saya bisa banyak belajar di dalam kegiatan ini. Pesan dan pesan saya merasa benar-benar terbantu dengan adanya kegiatan ini. Permasalahan saya dapat terselesaikan. Terima kasih teman-teman atas solusi yang telah diberikan. Kalian is the best for me. Sama-sama, Aisyah. Baik, teman-teman sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Selanjutnya untuk kegiatan berikutnya kita akan membahas masalah siapa. Saya, Bu. Bagaimana teman-teman? Setuju? Setuju. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian ataupun kekurangan dalam kegiatan ini. Iya, Bu. Sama-sama. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.